Ayat 31. Pertanyaan berkaitan dengan ayat tersebut. Mohon dijelaskan tentang masalah berikut ini. Anak lelaki hasil pernikahan siri yang pernikahan ini terjadi perceraian saat si anak lelaki ini dalam kandungan berusia 6 bulan. Apakah anak ini mahram dengan ibu sambungnya yang dinikahi secara sah oleh bapaknya, meski ibu sambung ini belum digauli oleh bapaknya? Misalnya, sesaat setelah akad nikah dengan ibu sambungnya, anak lelaki ini bisa bersalaman dengan ibu sambungnya apa tidak, Ustaz? Itu mahram karena anak tadi itu anak dari bapak tadi. Kemudian bapak tadi menikah lagi dengan perempuan lain. Ya, maka anak tadi itu mahram dengan ibu sambungnya. Yang kedua sudah dikumpuli? Belum. Apakah boleh misalnya berjabat tangan atau bersalaman dengan ibu sambungnya setelah akad nikah? Sementara ibunya istri kedua ini belum dukul. Ini belum dukul berarti. Belum. Ya. Belum dukul. Ya. Karena ini belum dukul, ya, maka kemahramannya tertunda. Lah nanti sesudah dukul, ya, sesudah dukul itu apa? Mengumpuli. Ya, ada lagi. Nah ini sampai hari ini masih berumah tangga atau sudah cerai lagi? Ya, ada lagi. Ke halaman pertama, Ustaz, di surat Al-A'raf ayat 26. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Al-A'raf ayat 26. Mohon dijelaskan, apa ada batasan-batasan pakaian penutup aurat pria, misalnya jubah, gamis, dan lain sebagainya? Dan bagaimana kriteria pakaian takwa selain sebagai penutup aurat, Ustaz? Tidak ada pakaian takwa. Ya, semua pakaian yang menutup aurat itu pakaian takwa. Pakaian takwa terus baju koko gitu. Allah itu tidak melihat bentuk pakaian kita. Kalau pakaian itu apapun bentuknya itu menutup aurat, maka itu baik. Dalam ayat ini Allah jelaskan tentang dua hal. Yang pertama, pakaian secara lahiriah. Qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum. Telah kami turunkan untukmu pakaian yang untuk menutup aurat. Ini berarti pakaian dari sisi lahir. Jadi aurat kita harus tertutup. Kemudian ada pakaian dari sisi batin, yaitu takwa. Sehingga ayat ini dua hal, ruhan wa jasadan, itu harus ditutup.
Kalau yang dari tata lahir, aurat lahir itu sudah mafhum jelas. Kita menutup aurat. Aurat laki-laki dengan perempuan tentu berbeda. Paha termasuk aurat tidak? Tidak. Tapi dalam sholat paha termasuk aurat tidak? Ini kan brosurnya sudah dibaca tadi. Dalam sholat Nabi kita bersabda, fa in kana wasi'an faltahif bihi wa in kana dayyiqan fattazir bihi. Jika pakaian itu luas, maka berselimutlah dengannya, artinya tutup semuanya. Tapi jika sempit, fattazir bihi, jadikan sebagai izar. Artinya mulai dari pusar sampai bawah lutut, itu sebagai izar. Kalau pakaian secara batin, kenapa batin kita harus ditutup hawa nafsu kita? Karena kalau kita tidak tutup, maka kita akan mengikuti hawa nafsu. Akan muncul kesombongan, akan muncul takabur, akan muncul suka mencaci, suka memaki, akan muncul perangai kasar. Tidak mudah memaafkan. Maka semua hawa nafsu ini harus ditutup dengan pakaian hati yang namanya takwa. Kalau yang ditanyakan kriteria pakaian takwa, yaitu yang menutup aurat. Mau warnanya apa saja, mau warnanya apa saja, selama tidak ada larangan dari Rasulullah, maka dipersilahkan. Yang penting menutup aurat. Mau batik, mau koko, mau jalabiyah. Ketakwaan seseorang itu tempatnya di mana? Kata Allah, at-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi salasa marrat, sambil beliau mengisyaratkan menunjuk pada dadanya 3 kali. Sehingga ketakwaan seseorang tidak bisa dilihat dari pakaiannya. Tidak bisa dilihat dari pakaiannya. Oleh sebab itu Allah tidak melihat pakaian kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat hati dan perbuatan. Maka kalau ada orang pakai koko, pakai songkok, peci, oh itu orang soleh, apa bisa dikatakan begitu? Itu tata lahirnya yang terlihat. Hatinya kita tidak tahu. Kita tidak bisa membaca hati seseorang sebagaimana orang lain tidak bisa membaca apa yang ada dalam hati kita.